Dan untuk informasi selengkapnya pemirsa kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Sabda Role langsung dari lokasi. Selamat malam Sabda. Bagaimana proses identifikasi yang akan dilakukan oleh tim DVI RS Bayangkari? Ya, Elma, dengan tadi tibanya satu jenazah yang dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan berjenis kelamin perempuan ini, maka dari itu tim DVI Polda Sulawesi Selatan mulai malam hari ini akan melakukan proses identifikasi untuk mengetahui identitas korban pertama yang tiba di Bidokes Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Satu korban ini akan dilakukan pemeriksaan postmortem, di mana untuk pemeriksaan postmortem ini meliputi pemeriksaan sidik jari, kemudian golongan darah, DNA, serta konstruksi gigi. Kemudian foto diri korban beserta pakaian atau barang yang melekat saat ditemukan juga termasuk nantinya dalam pemeriksaan postmortem. Sebelumnya juga Elma dan juga pemirsa, keluarga korban pesawat Indonesia Air Transport ATR 42500 telah menyerahkan data antemortem kepada tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Identifikasi korban ini akan dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI sesuai dengan standar baku Interpol, baik itu pemeriksaan postmortem maupun juga antemortem, di mana sama-sama dibutuhkan untuk kemudian nantinya dicocokkan untuk bisa mengenali korban. Elma, ini adalah jenazah pertama yang berhasil dievakuasi dari Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan setelah tadi berhasil dievakuasi langsung dibawa menuju ke posko DVI yang berada di Bidokes Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Jenazah pertama ini kami informasikan yang ditemukan pada 18 Januari 2026 lalu, saat ini belum bisa dievakuasi dan belum bisa dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara karena memang terkendala proses evakuasi di kawasan Pegunungan Bulu Saraung, di mana kendalanya ini adalah cuaca yang ekstrim di sana, kemudian juga medan yang sangat berat, ini yang membuat tim SAR gabungan di sana cukup kesulitan untuk mengevakuasi korban menuju ke Kota Makassar. Dan tadi ini jenazah kedua yang berjenis kelamin perempuan ini berhasil dievakuasi sejak proses evakuasinya sudah dilakukan sejak kemarin dari kedalaman jurang sedalam 500 meter dengan tingkat kesulitan yang tinggi, di mana proses evakuasi dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian mengingat kondisi geografis di sana ini berupa lembah curam, kemudian juga tebing yang terjal, serta jarak pandang terbatas akibat hujan deras dan juga kabut. Dan akhirnya sore hari tadi jenazah kedua ini berhasil dievakuasi ke posko Tompo Bulu Pangkep, dan dari 10 korban hingga saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan 2 korban ini, artinya Elma masih ada 8 korban atau 8 penumpang sesuai daftar manifest yang diserahkan oleh pihak maskapai yang akan menjadi yang akan dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Dan kalau kita melihat jenazah kedua yang tiba di DVI Polda Sulawesi Selatan ini tadi sudah dikonfirmasi sekali lagi oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan berjenis kelamin perempuan. Ini artinya merupakan satu dari 2 pramugari pesawat ATR 42500. Kalau kita lihat data dari 2 pramugari ini
Yang pertama adalah Florencia Lolita, berusia 32 tahun, dan Florencia atau yang akrab disapa Olen ini sudah 14 tahun bekerja di dunia penerbangan. Kemudian untuk pramugari yang kedua bernama Esther Aprilia, asal Bogor, Jawa Barat, dan Esther bekerja sebagai pramugari ini selama 6 sampai 7 tahun terakhir ini. Florencia merupakan pramugari asal Manado, dan adapun korban lainnya, 8 korban lainnya yang masih dalam proses pencarian, yakni Kapten Andi Dahananto, kemudian Farhan Gunawan, Haryadi, Restu Adi, Dwi Murdiono, Deden, kemudian Ferry, dan juga Yoga. Dan Elma dan juga pemirsa, kita akan menunggu hasil dari pemeriksaan postmortem maupun juga antemortem dari tim DVI Polda Sulawesi Selatan, seperti tadi juga yang disampaikan oleh pihak dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan bahwa tim DVI ini membutuhkan waktu untuk proses identifikasi. Nantinya jika proses identifikasi sudah selesai, pihak dari Polda Sulawesi Selatan akan menggelar konferensi pers untuk disampaikan identitas korban pertama yang tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, kemudian nantinya akan diserahkan ke pihak keluarga. Untuk sementara demikian dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan, saya kembalikan ke Elma di studio. Ya, Sabda, Anda tadi mengatakan bahwa korban kedua yang diserahkan dari Basarnas ke RS Bayangkara ini adalah perempuan, yang berarti salah satu dari kru ATR 42500. Nah, kemudian apakah ada informasi kapan hasil identifikasi ini akan diumumkan oleh Rumah Sakit Bayangkara? Ya, jika tadi kita menyaksikan keterangan pers yang disampaikan oleh pihak dari Polda Sulawesi Selatan, memang untuk proses identifikasi ini membutuhkan waktu, dan tadi juga pihak dari Pusdokes Mabes Polri ini mengatakan mereka membawa satu tim dari Jakarta ke Makassar untuk melakukan pemeriksaan postmortem maupun juga antemortem. Dan untuk proses identifikasinya ini memang membutuhkan waktu, dan tentu saja Elma, kita akan bersama-sama terus memantau hasil dari pemeriksaan DVI oleh tim dari Pusdokes Mabes Polri maupun dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Elma. Ya, untuk saat ini kemudian bagaimana situasi mungkin kedatangan dari pihak keluarga korban ATR 42500 di RS Bayangkara, Sabda? Ya, untuk pihak keluarga, kami tadi berada di lokasi ini sejak sore hari tadi, namun memang kami belum melihat kedatangan dari keluarga korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Namun memang kemarin seluruh keluarga korban ini sudah menyerahkan data antemortemnya di posko antemortem yang berada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, di mana ada 10 keluarga korban yang sudah menyerahkan sampel antemortem yang dilakukan oleh DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan bersama dengan tim Pusat Kedokteran dan juga Kesehatan Pusdokes Polri serta tim DVI Pusdokes Polri, di mana memang penyerahan sampel antemortem ini menjadi bagian dari proses identifikasi korban dari kecelakaan pesawat ATR 42500. Dan tentu saja setelah menyerahkan data antemortem atau pengambilan sampel DNA dari keluarga, langkah selanjutnya seperti yang saya sampaikan adalah postmortem yang akan dilakukan setelah penyerahan resmi dari tim pencarian ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan sebagai rumah sakit rujukan utama korban kecelakaan pesawat ATR 42500, baik itu berupa jenazah maupun juga barang-barang pribadi dari korban.
dapat kami informasikan bahwa dari data antemortem tersebut nantinya akan dicocokkan dengan postmortem, kemudian setelah data dari keluarga dan data dari korban dicocokkan, kemudian barulah dapat dipastikan hasil dari pencocokan data tersebut ini akan diumumkan secara resmi kepada keluarga korban dan juga kepada publik seperti itu. Dan adapun tempat dijalankannya postmortem ini telah dipersiapkan untuk menerima jenazah korban setelah kemudian dilakukan evakuasi. Kemudian lokasi postmortem ini dibagi menjadi beberapa sisi, Elma dan juga pemirsa. Mulai dari pemeriksaan properti jenazah, kemudian ruang otopsi untuk pengecekan DNA, sidik jari dan juga kondisi gigi, dan berbagai pemeriksaan lainnya sesuai dengan SOP dari tim Disaster Victim Identification atau DVI. Elma. Sabda, jurnalis Metro TV melaporkan langsung dari Makassar. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.